Hai gengs, welcome back di Teman Cerita. Dimana di cerita kali ini nih gue wanti-wanti nih di awal. Buat yang misalkan kalian nih lagi nontonnya sendirian terus di apartemen, atau mungkin kalian emang tinggal di apartemen, kalau misalkan mau challenge diri sendiri ya boleh aja nonton ini ya. Soalnya kisah kali ini tuh horor banget. Yang dari judulnya judul ketahuan kejadiannya di apartemen. Yang mana di sini ada cerita dari teman kita bernama Edo, dan dia itu statusnya masih mahasiswa nih. Nah kejadiannya itu terjadi di tahun 2019 kemarin, dimana dia menghuni salah satu unit apartemen biar memudahkan dirinya untuk ke kampus. Soalnya rumahnya dia sendiri tuh adanya di Tangerang jauh, dan kampusnya sendiri ada di daerah Pancoran, Jakarta. Pokoknya bisa dibilang di apartemen itu dia nyewa kayak ngekos lah, di sekitaran ya nggak jauh dari kampusnya itu, tapi kita nggak bisa sebut nama apartemennya ya. Pokoknya di bawah apartemennya tuh kayak ada semacam mall, yang tahunnya juga banyak dan selalu ramai di itu apartemen. Nyari parkirnya aja susah, dan kebetulan memang harga sewanya tidak terlalu mahal untuk sebuah properti di kawasan itu. Dan memang buat menghemat biaya sewanya juga, dia akhirnya sharing tuh sama satu temannya, satu kampus dan satu jurusan juga, namanya Dion. Jadi ngambil yang unit ada 2 kamar gitulah. Nah memang apartemennya itu juga terkenal kok, jadi tempat orang-orang nih ngekos yang misalkan kerja ataupun ngampus kayak si Dion dan Edo. Sampai katanya banyak juga yang open BO. Abisnya apartemen ini terkenal banget banyak masalahnya dan suka digerebek dadakan gitu katanya. Ya udah, singkat cerita, Dion duluan nih ceritanya yang mulai menginap di apartemen tersebut. Karena Edo ini masih banyak urusan kayak semacam beres-beresin barang di rumahnya dulu lah. Baru nginep 2 harian, Dion tuh nelpon tuh ke Edo. Dok, lu kapan sih masuk ke sini, Jir? Buruan kali. Gue tiap malam digangguin kacau banget di tempat. Pokoknya Dion cerita, katanya sekitar jam 3 pagian gitu, dia selalu kayak kebangun. Perkaya kayak emang ada yang bangunin dia. Terus pas dia bangunin suka kayak ada bau bunga yang menyengat yang nggak tahu dari mana asalnya. Aduh, gue pernah juga nih ngalamin kayak begini. Masalahnya, kalau apartemennya dia itu adanya di lantai 12. Jadi kan nggak ada kebun juga di sekitar situ ya. Tapi si Edo yang dengar ceritanya Dion nih, nanggepinnya santai aja. Edo mikirnya, si Dion parno aja kali lagi di tempat baru. Yailah, nama juga baru 2 hari lu. Dan setelah 5 hari kemudian, barulah Edo masuk ke apartemen tersebut, udah mulai tinggal. Dan baru malam pertama nih, Edo akhirnya ngalamin juga apa yang tadi diceritain sama si Dion. Di jam 1, tau-tau ada yang ngetok pintu unit apartemen mereka. Kebetulan si Edo ini lagi main handphone tuh di ruang TV. Jadi ruang TV-nya itu langsung ke pintu utama gitu deh. Layoutnya ini kayak gini nih. Pokoknya kebayangkan, layout apartemen 2 kamar yang standar lah. Si Edo bingung nih, jam segini siapa yang ngetok pintu? Apa tetangga sebelah ada keperluan gitu ya? Tapi pas dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan pas dia celengak nengok gitu ke lorong juga sepi udah jam segitu. Wah, langsung merinding nih dia. Mau ngelapor tuh dia ke Dion, tapi pas buka kamarnya si Dion, ternyata dia udah tidur. Karena emang jatuhnya si Edo belum ngantuk nih. Dia lanjut main game lagi. Kayak, yaudahlah masa bodoh lah, cuek aja nih, gue lagi push rank. Lagi asik-asik main game. Tahu-tahu ada yang ngetok lagi, gengs. Langsung ciut itu jantungnya si Edo. Dia coba ngintip dia tuh. Dari pintu apartemen kan biasanya ada lubang buat ngintipnya ya. Pas dia kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas ngintip tuh, suara ketukan itu ada lagi. Dan sumbernya dari unit pintu yang di apartemennya dia diketok. Tapi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Edo langsung lari tuh balik ke kamar baca doa dia. Dia mikirnya, anjir tadi baru malam pertama loh. Mana uang sewanya dia udah deposit setahun. Duh, gimana nih? Lagi ketakutan gitu di kamar. Tahu-tahu si Edo kayak nyium wangi bunga melati. Sering gitu. Dia masih positive thinking nih. Nyoba jadi tahu asal wanginya itu dari mana ya. Mungkin kayak dicium-cium wangi bed covernya, apa wangi spraynya, apa ada baju gitu wangi melati, disemprot parfum. Tapi nggak ada, sumbernya nggak ketahuan kemana, kayak melayang aja gitu di udara. Semalaman perasaannya Edo nih dak dik agak tenang, dia ketakutan. Jadinya nggak bisa tidur sampai baru jam 4 pagi. Perkara matanya mau berat banget, akhirnya ya udah dia mau nggak mau tidur. Besokannya dia cerita ke Dion, kalau kayak sama nih semalam gue ternyata juga digangguin Yon. Gimana dong nih? Perkara tadi mereka udah deposit setahun di awal. Yang kalau di cancel tuh ada dendanya, bisa kena penalti mereka. Jadi ya udah deh, kita nekat aja yuk, beraniin udah. Lama-lama juga paling kebiasa. Asalkan kita nggak ganggu, kita juga nggak bakal diganggu lah. Itu mungkin mau kenalan doang. Ya udah, beberapa hari kemudian mereka mencoba untuk terbiasa nih dengan gangguan-gangguan yang masih soft kayak gitu. Tapi sampai pernah nih maghrib sekitar jam 7-an. Ceritanya Edo baru balik dari kampus. Nah, dia nunggu lift tuh di lobi buat naik ke atas unit ya kan. Pas kebuka ada cewek tuh di dalam lift. Wujudnya tapi ya manusia biasa, cewek gitu, diem aja. Gak serem. Tapi kan itu harusnya itu lift dari atas ke bawah udah kebuka ke lobi kan. Nah, si cewek itu ngapain diem aja bukannya keluar. Sampai si Edo masuk terus mencet lantai 12 naik, dia juga ikutan naik gitu. Ya udah, dikiranya ini mbaknya juga mau balik lagi kali ya. Tapi pas dilihat nggak mencet lantai berapapun. Jadi cuma ada si Edo sama si mbaknya itu doang. Dan Edo mencetnya lantai 12 doang. Pas pintu liftnya kebuka udah di lantainya dia, si Edo keluar dong. Pas dilihat lagi ke belakang, mbaknya udah hilang. Si Edo kaget kan, lah si mbak tadi tuh kemana? Kayaknya belum ada lantai kebuka selain lantai 12. Si Edo nyari-nyari juga kayak nggak ada itu mbaknya. Dia mikir lagi, kayaknya emang nggak ada lantai kebuka deh sebelum dia tuh nyampe ke lantai 12. Dan selama di lift memang si Edo ini mainin handphone, jadi nggak begitu merhatiin. Cuma dia yakin itu mbak belum keluar dari tadi. Yaudah, buru-buru dia mau masuk ke unitnya. Tapi kalau untuk ke unitnya itu kan harus ada adegan ngelewatin lorong. Karena unitnya itu adanya di tengah-tengah. Nah pas lagi jalan nih, di ujung lorong dia lihat kayak
ada apaan tuh putih-putih gede. Kirain si Edo itu kayak bungkusan apa gitu disenderin di tembok gitu sama pemilik unit yang di ujung. Tapi pas dia semakin dekat ke unitnya tuh yang di tengah, ternyata itu pocong, gengs. Edo langsung gemeteran baca doa. Dia mau masukin kunci itu kayak gemeteran, langsung tremor ini tangan. Nggak kebuka-buka pintunya. Lari lah dia langsung. Mau mencet lift tuh ke bawah nungguin kayak nggak kebuka-buka liftnya. Di situ dia kayak denger suara desahan gitu, geng. Beber merinding sekujur tubuh. Dia lari lewat tangga darurat, udah nggak berani. Mau dari lantai 12, gempor-gempor udah ke lobi ke bawah. Lu bayangin 12 lantai turun. Pas sampai di bawah dia langsung nelfon ke Doni. Lu di mana? Ternyata si Doni lagi nongkrong sama temen-temennya. Ya karena si Edo nih nggak berani buat ke atas sendirian lagi. Jadi mendingan si Edo nyusulin si Doni aja dia ikutan nongkrong. Malam itu mereka nih minum-minum sampai malam. Terus pokoknya lanjut kayak party gitu sampai jam 3 pagi. Ya namanya juga mahasiswa ya, belum zaman pandemi, jadi masih bisa bebas nih. Karena udah setengah sadar gitu konteksnya udah agak mabok. Jadi mereka nih pulang aja tanpa ingat kalau apartemennya horor. Pokoknya di otaknya cuma pengen nyentuh kasur aja udah capek gitu kan. Abis turun nih dari taksi online, langsung di depan lobi mereka. Tahu-tahu si Edo denger ada suara cewek teriak kenceng banget, tapi nggak tahu kayak dari kamar mana itu teriaknya. Nah, lobi apartemennya itu kan kayak lobi kebuka gitu, geng. Jadi si satpamnya juga ada di situ tuh. Nah, pas dilihat si satpamnya ini kayak slow aja nih, satpam denger nggak sih? Harusnya kan siap siaga ya namanya satpam. Si Dio nyeletuk kayak apaan tuh, Dok? Sambil nunjuk kayak ke tower sebelahnya. Yang dari lantai atas tuh kayak ada cewek lompat brok bawah. Anjir, si Edo sama Dion kayak langsung kaget banget, hatinya mencelos ngeliat begituan. Langsung panik dia nyamperin satpam, Pak, ada yang loncat tuh, Pak. Nah, si satpamnya juga langsung panik, hah, ada yang loncat, mana mas? Tapi pas mereka lari nih ke lokasi kejadian itu, tempat cewek tadinya loncat, dilihat nggak ada apa-apaan, geng. Nah, si satpam yang ngeliat matanya Dion sama Edo nih agak merah kayak, ih, mas mabok ya? Sebenarnya sih emang benar, Edo sama Dion itu dalam keadaan setengah mabok. Tapi menurut mereka tuh masih bisa ingat semuanya dan kayak masih bisa ngontrol diri juga. Jadi kayak bukan halu-haluan gitu. Dia langsung bisikin tuh ke Edo, itu kayaknya bukan orang tadi, Dok. Yaudah, akhirnya mereka langsung balik tuh ke unitnya di lantai 12. Karena udah terlalu capek, mereka malam itu langsung tidur. Pas bangun di pagi hari, yang kebetulan itu tuh hari Sabtu, jadi nggak ada kelas, makanya mereka nih bisa main sampai malam kemarin. Edo nih badannya demam, kayak pegel-pegel semua gitu, geng. Dan kerasanya tuh pundaknya berat banget. Yang dikiranya lagi masih positive thinking nih. Ini efek bekonde aja kali abis minum kemarin malam. Tapi sebenarnya kayak biasanya dia juga sering minum. Itu nggak kayak gitu kondisinya, mau abis mabok juga. Pagi itu pokoknya nih mau bangun kayak berat banget. Dia manggil-manggil Dion dari dalam kamar juga suara-suara kayak Yon gitu. Tapi tahu-tahu dari luar pintu kamarnya si Dion tuh ada suaranya kayak, kenapa, Dok? Nah, si Edo bilang lagi, lu ada apa rasa tamu nggak? Gue pusing banget nih, demam nih. Tapi nggak ada jawaban lagi, geng. Si Edo kan kayak kesel ya. Ini si Dion kok nyuekin gue, budak kan gimana deh? Gue lagi sakit begini lah. Pas dia keluar kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia cek ke kamarnya Dion juga nggak ada orang, kosong. Edo langsung nelfon Dion. Lalu di mana kok cepet banget perginya? Ternyata si Dion ini lagi nge-gym di mall bawah, tapi udah sekitar 2 jam yang lalu. Soalnya pas dia lihat katanya Edo waktu itu lagi tidur. Nah, jadi tadi yang nyaut tuh suara siapa? Wah, nggak bisa banget nih begini. Lagi meriang nih si Edo nih juga belum mandi, langsung lari dia ke bawah nyusulin si Dion lagi. Mereka diskusi deh tuh akhirnya kayak gimana nih anaknya? Minta pindah unit bisa nggak ya? Tapi pas mereka nelfon si marketing yang nyewain itu unit, nggak diangkat-angkat, geng. Di WA juga belum di-retreat. Si Dion mungkin ini apa gara-gara hari Sabtu kali ya? Jadinya ini orangnya nggak kerja, nggak nerima panggilan. Sampai malamnya, badannya Edo ini masih agak sedikit demam, cuman udah agak turunan. Cuman pundaknya tadi tuh masih kerasa pegel banget. Mereka berdua tuh ngerokok tuh di balkon. Yang kebetulan, tower mereka itu balkonnya hadap-hadapan sama tower lain. Nah, pas lagi ngobrol nih sambil ngudut, kelihatan tuh dari tower sebelah depan situ, kayak ada orang tapi hitam semua gitu berdiri juga di balkon. Tapi diem aja gitu. Mereka berdua kayak ngeliatin aja gitu sambil ngudut. Nganggapnya itu ya orang, cuman kayak lampunya gara-gara nggak terang, jadi kelihatannya cuma hitam doang, nggak jelas gitu. Abis selesai ngerokok, mereka balik mau tidur kan. Nah, kamarnya Edo itu ada jendelanya yang sama-sama mengarah ke tower yang tadi tuh yang sebelah. Soalnya posisinya sejajar dia sama balkon kamarnya. Iseng lah dia ngintip tuh dari jendela. Orang itu masih di sana dan posisi juga masih diem aja. Karena penasaran sama si Edo nih, niatnya mau dipakein kamera handphone yang bisa di zoom gitu sampai deket. Tapi pas dia baru ngambil handphonenya tuh di meja, terus baru mau ngerekam nih lewat jendela, orangnya udah hilang. Nah, di situ perasaannya Edo nih nggak enak nih, nggak tenang nih. Mana dia badannya juga masih meriang. Mau minta temenin tidur sama Dion sama gengsi ya, masa cowok-cowok berduaan tidur. Ya udah, akhirnya Edo nih sambil rebahan gitu nge-scroll HP nunggu ngantuk. Tiba-tiba lampu mati, gengs. Ya kali begini kejadiannya. Gak bisa dikasih tenang dikit maksudnya. Kedengeran lah itu suara dia yang teriak, Dok, ini mati lampu, Dok. Kayak ketakutan gitu. Akhirnya mereka pakai senter handphone tuh, ngeliat screen-nya turun apa enggak. Tapi ternyata screen-nya nggak turun, geng. Cuman pas mereka ngeliat lampu lorong sama kayak unit-unit yang lain, pada masih nyala. Jadi yang mati lampu unitnya dia doang. Karena nggak ngerti juga ya beneran ini gimana nih masalah kelistrikan. Nelfonin marketingnya lagi nggak diangkat-angkat, mana itu juga udah malam. Akhirnya malam itu, karena udah kesel banget si Edo juga udah nggak kuat nih badannya meriang. Mereka patungan deh tuh buat nginep di hotel seberang. Jadi memang kebetulan di apartemennya di seberangnya itu ada hotel sama ada apartemen lain juga. Ayo, ada yang tahu nggak apartemennya apa? Tapi intermezzo bentar ya. Kalian masih ingat nggak sih waktu itu gue pernah infoin sabun
Glutaglow ini dari Linka. Ini ampuh banget buat bikin kulit glowing, geng. Karena ini bisa buat mencerahkan dan meratakan warna kulit. Tapi karena gue pakai nyampe sebadan-badan gitu ya. Jadi yang kemarin nih udah habis, gue beli baru lagi nih. Nah tapi pas gue lagi order, gue lihat tuh di Shopee-nya. Ada yang varian. Cica Acne Translucent Soap Bar-nya juga, gengs. Karena penasaran ya gue sekalian beli nih nyobain. Karena kebetulan lagi ada promo bundle. Maksudnya beli 2 begini nih, yang Glutaglow sama yang Cica, jadi cuma 99.000. Terus dapat kayak jaring gini buat dijadiin shower puff-nya gitu. Jadi bisa sekalian buat gosok-gosok dan ngasilin busa yang banyak. Nah gue tertarik banget beli yang edisi Cica ini. Ngomongnya Cica apa Cica sih? Ya pokoknya yang hijau begini ya. Karena emang gue punya problem jerawat nih di punggung. Karena kan keringetan dan lain-lain ya. Nah ini ternyata ngaruh banget loh. Jadi gue suka banget nih pakai ini sekarang. Dan mungkin ini juga karena SLS free. Jadinya nggak bikin kulit kering sama sekali. Kandungannya juga punya 9 bahan aktif yang efektif banget buat basmi jerawat di wajah dan seluruh badan, geng. Wanginya juga enak banget kayak min-min gitu. Dan ini warna hijaunya pas gue baca, katanya sih pure dari klorofil, gengs. Plus ini kan juga ada kandungan kojet asidnya. Jadi selain bisa basmi jerawat, bisa juga buat memudarkan bekas-bekasnya. Wah ini solusi banget buat permasalahan jerawat di seluruh tubuh deh, mau di muka sama di badan. Kalian kalau punya problem yang sama juga, maksudnya problem gara-gara jerawat ya, bukan problem digangguin hantu, bisa cobain deh sabun Cica ini dari Linka. Kalian cek-cek semuanya aja, ada infonya kayak link Shopee, TikToknya apa, diskonnya apa, dan lain-lainnya semuanya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah, besoknya tuh, mereka masih mencoba buat ngubungin si marketingnya. Dan akhirnya diangkat nih teleponnya. Si marketingnya bilang, nanti ada teknisi datang ke situ buat ngecek listriknya kenapa, Mas. Ya udah, Dion sama Edo sabar-sabar aja itu nungguin. Dan dari hotel tadi, mereka kan balik tuh ke unitnya. Masih dalam perasaan dongkol, kayak apes banget. Udah mati lampu, duit melayang itu kan buat bayar hotel. Perkara harus ngungsi. Mending ini cekin hotelnya sama awewe gitulah, berdua sama batangan juga. Lagian nyata lu pada kagak bagus sih. Digangguin tuh makannya. Ya udah pas balik ke unitnya, dicek masih belum bisa nyala. Berarti kan kayak ada semacam mungkin sekring putus atau apalah. Tapi yang bikin mereka shock adalah pas Dion masuk kamarnya, kondisinya berantakan, acak-acakan, geng. Tapi yang berantakan begitu kamarnya Dion doang, yang lainnya sih aman. Wah, gila kenapa nih kamar gue? Jelas-jelas mereka kan berdua kemarin keluarnya bareng. Dan Dion ngakunya sebelum dia keluar juga kondisi kamarnya rapi. Orangnya juga resik. Karena bete ini udah nggak jelas keadaannya. Mereka manggil jasa kayak semacam apa ya? Cleaning yang jam-jaman gitu, kayak go clean tapi bukan go clean namanya. Buat bersihin, sekarang udah bersihin satu apartemen aja lah. Akhirnya datang deh tuh teknisi listrik sama mbak-mbak yang buat beresin apartemen. Dan sementara mereka ini bekerja, Dion sama Edo makan tuh di mall bawah. Tadinya kata si teknisi, kalau udah bener bakal saya hubungin ya mas. Nanti kalau saya telepon masnya baru ke atas aja. Tapi udah ditungguin nih sekitar 2 jam. Kok nggak ada kabarnya juga. Dan kebetulan tadi mbak-mbak yang buat bersih-bersih itu mereka bookingnya juga cuma buat 2 jam doang. Jadilah mereka mau nggak mau yaudah nyusulin aja deh ke atas ngeliat ada apa nih keadaannya. Pas mereka masuk tuh, si tukangnya itu kagak ada. Yang ada cuma si mbak-mbak. Itu lagi duduk diem di sofa gitu. Ditanya sama Dion, udah selesai mbak, si bapak tukang listriknya kemana ya mbak? Tapi si mbaknya tuh diem aja gitu duduk mematung, terus tato ketawa, geng. Wah itu kacau banget sih. Dion sama Edo langsung kayak lari dia ke bawah, langsung lapor ke satpam, yang ternyata di tempat satpam udah ada si tukang listriknya itu juga ada di situ. Yang ngelaporin katanya si mbaknya kesurupan di atas. Semuanya pada bingung loh, mesti ngapain nih? Sejarah nggak ada yang pengalaman ngatasin orang kesurupan juga. Akhirnya mereka semua tuh, maksudnya si Edo, si Doni, si tukang listrik sama satpam, itu naik ke atas. Si mbaknya masih duduk di situ dan masih ketawa-ketawa. Suaranya kenceng banget sampai penghuni-penghuni lain tuh sebenarnya tuh keluar kayak ngeliat ada apa? Rame jadinya geng situ satu lantai. Nah, tau-tau ada satu bapak-bapak nih, nggak tahu dari unit berapa. Itu langsung megangin mbaknya sambil bacain doa gitu. Terus minta rame-rame buat bantu gotong tuh, mindahin ke bawah ke lobi. Ya udah tuh rame-rame jadinya. Dan baru pas di lobi, si mbak ini akhirnya kayak sadar tapi keadaannya udah lemes banget. Nah ini kan situasinya udah pada rame nontonin ya. Heboh banget katanya, gengs. Tau-tau ada satu penghuni lain yang bilang ke Edo nih, Mas udah mas pindah aja deh. Soalnya itu unit setahu saya ya mas, emang udah lama kosong. Karena dulu ada yang bunuh diri di situ. Lah si Doni sama Edo denger kayak, ah masa? Akhirnya mereka nyari tahu. Dan bener, ternyata unit yang mereka tempati itu udah lama kosongnya, udah sekitar setahunan. Perkara sempat ada perempuan yang penyewa sebelumnya itu loncat dari balkon, tapi nggak tahu kenapa. Ya ada gosipnya, katanya karena itu cewek kelilit utang. Tapi ada juga yang bilang dihamilin pacarnya tapi nggak mau tanggung jawab, macem-macem lah. Dan di lantai itu, tapi unit yang paling ujung yang waktu itu Edo ngeliat pocong, itu juga ada orang pernah meninggal karena OD. Dan unitnya juga masih kosong sampai sekarang. Nah akhirnya mereka laporan lagi karena sama marketingnya. Si marketingnya tapi belaga kayak nggak tahu apa-apaan. Dengan bilang kayak, masa sih mas? Duh saya baru nih soalnya nggak tahu apa-apa berita-berita begituan. Ya belaga polos, gengs. Dan karena memang udah terlanjur deposit juga, ya persyaratannya kalau cabut bakalan kena penalti. Doni sama Edo mikir, aduh enaknya gimana nih jadinya nih. Tapi karena situasinya kan emang udah parah ya, sampai udah ada yang kesurupan. Mau tinggal di situ juga udah nggak tenang. Ya udah mereka mutusin untuk laporan dulu ke orang tua masing-masing. Karena gimana pun juga yang biayain itu masih orang tua mereka. Cuman malamnya mau nggak mau mereka kan tetap
harus masih tinggal di situ. Nggak punya tempat lain, karena besok paginya tuh ada kelas pagi. Jadi nggak mungkin si Edo nih pulang ke Tangerang dulu. Pas udah enak-enak tidur nih, Edo kebangun jam 3. Dia denger ada suara cewek nangis di luar kamar. Yang which is itu berarti di ruang TV. Dia udah capek, anjir apalagi ini ya Allah. Dan suara nangisnya nggak berhenti-berhenti. Dia langsung nelfon Dion nih. Dikira Dion kan juga pasti denger tuh dari kamar sebelah. Pas ditelepon, si Dion ngangkat. Edo langsung nanya, Yon, lo denger suara cewek nangis nggak tuh di ruang TV di luar? Gua nggak berani nih keluar. Si Dion dengan kampretnya ngomong kayak gini nih sambil gemeteran. Dok, gua udah di lobi. Ini gua lagi sama satpam. Tadi gua ngibrit soalnya ada pocong di kamar gua. Edo denger itu langsung, anjir berarti gue sendirian di sini. Gemeteran dia pengen kabur nyusulin si Dion, tapi berarti kan dia harus keluar nih. Gak berani juga. Ini beber Dion gak setia kawan banget, kabur duluan. Perkara dikiranya si Edo nih masih tidur. Ya mau gak mau si Edo nih pelan-pelan nih buka pintu kamar. Dia ngeliat, wah gak ada apa-apa, bagus lah. Tapi sebenarnya suaranya makin jelas. Cuma di ruang TV gak ada apa-apaan. Ya udah dia buru-buru jalan mau buka pintu unitnya. Yang mana di sebelah pintu unitnya itu berarti kamarnya si Doni. Pas lagi buka, otomatis kayak ngeliat ke kamarnya Doni gitu kan. Di situ ada pocong berdiri gitu. Dan ternyata suara tangisannya dari pocong itu, geng. Edo langsung ngibrit buru-buru ke bawah dan ketemu sama si Doni di lobi. Sampai pagi mereka tuh tetap di lobi, nggak berani naik. Baru pas terang tuh jam 7 teng, mereka naik cuman mandi sebentar terus cabut lagi ke kampus. Habis pulang kampus mereka beres-beres tuh buru-buru terus balik ke rumah masing-masing. Karena emang udah nggak kuat lagi, sorry banget. So, jadi pada akhirnya si Edo sama Dion ini menyerah, gengs, melambaikan tangan. Mereka terpaksa harus merelakan duit depositnya tuh, kepotong dan kena penalti, dan memutuskan untuk ngekos di dekat kampus mereka aja, jadi kayak kos-kosan rumah biasa. Nah, kebetulan teman mereka sih ada yang tinggal di apartemen itu juga, tapi di beda tower ya. Nah, pernah nih mereka iseng nyuruh si temennya itu nanya ke marketing, itu unitnya udah laku atau belum? Dan katanya sampai sekarang nih, beber sekarang, kayak sampai video ini dibuat, itu katanya unitnya masih kosong ya, gak ada yang nempatin lagi. Dan ternyata berita kematian dari si cewek yang loncat di unit apartemen mereka itu pernah masuk koran dan TV juga beritanya, gengs. Itu sih ya apes banget berarti ya si Doni sama Edo kedapatan unit yang bekas aneh-aneh begitu. Nggak kebayang kalau diterusin tinggal di situ sih gue. So, thank you semua udah dengerin teman cerita kali ini. Kalau kalian punya cerita-cerita histori yang misteri-misteri menarik juga, boleh langsung email aja ke yang di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.